Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik semuanya? Alhamdulillah. Oke. Baik, Ananda, kelas 10 AKL 2, pada kesempatan pagi hari ini ya, senang sekali setelah 2 minggu kita tidak berjumpa, pembelajarannya secara tidak tatap maya ya, atau asinkronus. Nah, sekarang kita bertemu lagi bertatap maya dengan Ibu untuk belajar IPAS ya bersama-sama. Oke. Untuk kalian yang boleh on cam, tapi bisa juga kalian off cam ya, itu terserah kalian. Tapi nanti kalau misalnya di penutupan nanti Ibu butuh untuk on cam, mohon on cam ya supaya kita bisa difoto bareng-bareng. Oke. Ananda sekalian, sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu bersama-sama supaya kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini bisa lancar. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini adalah salah satu pertemuan yang pasti akan sangat dinanti ya, karena kita akan berbicara mengenai masalah proyek IPAS. Jadi proyek IPAS itu adalah proyek yang dikerjakan selama beberapa waktu, dan memang pendekatan yang dipergunakan atau model pembelajaran yang dipergunakan adalah project based learning ya. Jadi kalian akan mengadakan project. Jadi ini bukti adalah pembelajaran IPAS itu tidak hanya teori ya, tetapi juga kita mengerjakan praktek ya, yang nanti performance kalian itu akan dinilai dan nanti produk yang dihasilkan juga akan dinilai. Oke. Performance akan dinilai, produk yang dihasilkan juga akan dinilai. Oke. Nah, apa sih proyek IPAS yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mendesain solusi untuk mengatasi masalah ekosistem. Nah, ini akan sangat menarik sekali, karena memang permasalahan ekosistem saat ini sangat banyak ya, terutama di Indonesia. Nah, nanti kalian bisa identifikasi kira-kira masalah lingkungan atau masalah ekosistem yang terjadi di lingkungan sekitar kalian tuh apa aja, ya kan? Nah, Ibu ingin membacakan sedikit nih ya, kompetensi 2.1 yang akan kita laksanakan, yaitu kita akan mendesain solusi untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu ekosistem di tingkat lokal dalam perspektif global. Jadi di sini kita bukan hanya mengetahui kira-kira permasalahan yang ada di lingkungan kita itu apa aja, tetapi kita juga berkontribusi ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendesain solusi ya untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu ekosistem. Oke, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan observasi, peserta didik dapat menganalisis jenis limbah di lingkungan rumah dengan bertanggung jawab. Lalu, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah tentang limbah dengan rasa ingin tahu, dan melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat memformulasi pupuk organik cair sebagai upaya penanganan limbah dengan kreatif, gitu ya. Jadi nanti akhirnya ketika kalian sudah mengobservasi lingkungan kalian, lalu permasalahan yang ada di lingkungan kalian itu apa saja, termasuk mungkin salah satunya adalah mengenai limbah organik yang ada di rumah tangga ya, atau domestik atau keluarga kalian ya, karena pasti kita hidup itu memproduksi sampah setiap hari ya. Oke, dan dari sampah itu akan kita buat pupuk sehingga kita nanti berkontribusi untuk menyelesaikan salah satu permasalahan lingkungan, yaitu sampah organik ya. Walaupun sebetulnya yang organik juga ada permasalahannya. Yang organik itu kan contohnya adalah plastik ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut mengenai penjelasan, karena hari ini sebetulnya Ibu hanya akan menjelaskan ya untuk tugas 2 minggu yang akan kalian lalui.
Nah, Ibu ingin kalian menonton satu video ya mengenai permasalahan lingkungan yang ada di TPA Bantar Gebang. Oke? Selamat menyaksikan, silahkan.
Oke, semuanya tadi sudah lihat presentasinya? Videonya? Oke, Sudah, Ibu. bisa. Ada suaranya. Suaranya terdengar tidak? Enggak. Oke, tidak? Enggak ada suaranya, Bu. Seriously? Sebentar, Ibu share screen lagi ya, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sampah Sandi, sampah Sandi. Ini sampahku bukan sampahmu, ini sampahmu bukan sampahku. Ayo kenali sampah-sampah kita. Bersama Sandi, bersama kita kenali sampah kita. Sampah Sandi. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mengunjungi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang untuk melihat tempat akhir dari sampah-sampah yang kita buang. Di sana kalian akan jauh lebih mengerti kenapa kita harus memperhatikan sampah-sampah yang kita hasilkan. Hore! Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Ih, kok bau sampah? Iya, aku juga nyium. Ih, bau banget. Apa kalian tahu sebenarnya kita juga loh yang membuat bau ini? Kok bisa? Kan kami belum pernah kesini. Sebentar lagi kalian akan tahu karena kita yang berkontribusi untuk menciptakannya. Sangat tidak sopan untuk berkata negatif pada orang-orang yang tinggal di sini. Benar adik-adik. Jadi nanti kita harus bersikap sopan pada teman-teman kita di sana ya. Wah, gunungnya gede banget. Tapi kok nggak ada pohonnya? Adik-adik, perkenalkan, ini Reza Bonat, rekan pejuang sampah dan sahabat kita. Halo adik-adik semua, selamat datang di rumah kami, The Kingdom of Bantar Gebang BG. Halo, Mbak Reza. Wah, senang banget kalian bisa datang ke sini. Pasti bingung ya kenapa gunungnya kelihatan berbeda dari gunung-gunung kebanyakan. Itu karena gunungnya merupakan tumpukan sampah dan dia semakin membesar. Wah, Aku akan menjelaskan dari mana semua sampah ini berasal dan bagaimana bisa sampai ke halaman kami. Orang-orang suka banget belanja. Nah, setiap barang yang mereka beli tentunya akan menghasilkan sampah berupa tas plastik, pembungkus plastik, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak yang belum tahu cara mendaur ulang sampah yang baik dan benar. Semuanya dibuang begitu saja ke dalam satu tempat sampah. Pejuang sampah sekitar biasanya akan mengambil sampah dari rumahmu setiap pagi dan mengumpulkannya di tempat pengumpulan sekitar. Lalu, truk sampah akan mengambilnya dari tempat pengumpulan. Akhirnya, semua truk sampah dari Jakarta mengantarkan sampah-sampah yang telah terkumpul tadi ke Bantar Gebang dan menambah tinggi tumpukan pada gunung sampah raksasa ini. Selanjutnya, para pejuang sampah akan memilah sampah-sampah tersebut, mencari yang bisa didaur ulang dan dapat dijual kembali untuk memperkecil ukuran gunung sampah ini.
Kalian tahu nggak, waktu aku masih seumur kalian, tempat ini dulunya sawah luas yang hijau. Seiring berjalannya waktu, tempat ini berubah jadi tempat pembuangan sampah yang juga merupakan tempat tinggal sekitar 3.000 keluarga termasuk para petani. Wah, Bayangin setiap hari ada 900 hingga 1.300 truk yang datang ke Bantar Gebang. Mereka membuang hingga 8.500 ton sampah per harinya. iya, 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari. Makanya gunung ini menjadi besar sekali. Gunung Monster ini tingginya 50 meter. Dan kalau terus kita beri makan, pasti akan bertambah besar lagi. Jenis apa sih yang disukai monster ini? Oh, semuanya dari sisa sampah plastik sampai sisa makanan, kasur, sofa, mainan yang rusak. Pokoknya semua yang dibuang oleh orang-orang deh. Wah, banyak banget. Iresa, gimana cara kita menjinakkan monster ini? Terus bagaimana mengurangi tumpukan sampah ini? Lepaskan mereka. Ya, tunggu, kita akan tolong kalian. Aktifkan Super Ultimate Trans Speaker. Semua sampah plastik harus didaur ulang. Kamu semua akan dibawa ke tempat daur ulang sampah. Hampir aja. Ew. Huh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kami ingin semua orang lebih memperhatikan sampah. Banyak orang yang masih belum menyadari dampak dari barang-barang yang mereka beli. Padahal, kalian dapat memulainya dari mengurangi sampah di rumah. Bantu teman-teman kalian di Bantar Gebang dengan mengurangi pembelian barang-barang sekali pakai. Katakan tidak kepada penggunaan plastik yang berlebihan. Setiap orang harus membuang sampah sesuai dengan kategorinya agar bisa didaur ulang. Terima kasih Resa dan teman-teman untuk pelajaran yang sangat penting kali ini. Kami akan memberitahu orang-orang tentang monster gunung sampah. Kita akan melawan monster itu bersama. Terima kasih. Ayo adik-adik, saatnya kita pulang. Terima kasih saudara. Oke. Baik, kalian sudah lihat ya videonya dan bisa terdengar suaranya? Bisa, Bu. Oke. Baik, ini videonya bagus banget ya kalau menurut Ibu gitu. Jadi simple tapi pesannya sangat bermanfaat ya, mengenai bagaimana nih kehidupan masyarakat yang ada di Bantar Gebang itu seperti apa. Lalu ketika kita ingin mengurangi beban mereka dan kita semua juga ya menanggulangi permasalahan sampah, sebetulnya tidak harus pointing orang lain, tidak harus pointing pemerintah, tetapi bisa kita lakukan ya dari mulai diri kita sendiri. Kita meminimalisir sampah, lalu kita mengurangi juga say no to plastic ya, jadi tidak menggunakan plastik secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah kita memilah dan memilih sampah mana yang organik, mana yang non-organik. Yang non-organik seperti plastik itu kita bisa daur ulang, kita bisa recycle, sedangkan yang organik, nah ini ada satu yang saya offer, yang saya akan ceritakan kepada kalian mengenai pengelolaan limbah organik di rumah tangga. Ya, oke, nah Ibu minta nanti kalian untuk di buku catatan kalian, mau buku catatan mau buku latihan bebas ya, karena IPAS itu cukup punya satu buku, tidak usah double-double. Kalian identifikasi mengenai permasalahan lingkungan di sekitar kalian, 3 aja ya, per orang 3 aja. Jadi Ibu pengen tahu dulu kira-kira permasalahan kalian tuh di lingkungan kalian tuh apa gitu. Misalnya di lingkungan Ibu itu pertama adalah ada sungai yang memang tercemar gitu ya. Jadi karena dekat dengan pabriknya pabrik tekstil, jadi memang setiap hari sungai itu bisa berubah warna. Hari ini warna hijau, hari ini warna pink misalnya, atau coklat, atau ungu ya. Memang nggak terlalu dekat sih ya di daerah Gempol gitu, tapi memang sangat memprihatinkan kondisinya. Nah selain itu juga
Mungkin kalau di daerah Ibu, apalagi ya, mungkin penanganan sampah juga, jadi tidak semua orang, care dan aware terhadap permasalahan sampah. Kalau misalnya Ibu, sampah memang diberikan kepada tukang sampah setiap 3 hari sekali, jadi ditampung dulu di rumah, 3 hari baru nanti ada yang mengambil gitu. Nah, tapi tidak semua, masyarakat aware gitu, mungkin ada yang masih membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Ya, itu permasalahan sampah dan permasalahan lingkungan yang ada di rumah Ibu. Bagaimana dengan kalian ya? Ibu juga pengen tahu. Nah, Ananda sekalian, kita masuk ke LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Adakah yang sudah membaca LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan tadi? Halo? Sudah, Bu. Sudah? Oke, sip. Siapa yang sudah raise hand? Ibu pengen tahu. Silahkan yang sudah raise hand. Oke, Rifa. Ya, sudah ada 3 partisipan yang raise hand, sisanya belum nih kalau gitu ya. Oke, 8 orang nih yang sudah. Oke. Ya, Ibu harap semuanya sudah membaca ya LKPD, karena kalau misalnya tidak membaca dulu, kemungkinan karena Ibu akan menjelaskan cukup cepat, khawatirnya memang tidak bisa dipahami dengan baik. Jadi kalau kalian baca dulu, insya Allah kalian akan memahami dengan baik. Jadi LKPD ini, ya LKPD mengenai proyek IPAS, ya pengelolaan atau pengolahan limbah organik di rumah tangga, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap rumah tangga itu memproduksi berbagai macam makanan dan minuman, ya kan? Jadi maksudnya kalian itu di rumah pasti memproduksi sampah yang berasal dari makanan dan minuman. Setiap harinya, setiap rumah tangga itu memproduksi limbah, baik itu organik maupun anorganik, benar nggak? Betul kan? Jadi kalau kalian makan nih, siapa yang tidak habis itu akan memproduksi sampah organik ya. Terus misalnya dari bungkus-bungkusan yang kalian ambil isinya itu kalau makan ciki atau misalnya makan snack yang lain itu pasti akan memproduksi limbah yang anorganik. Seiring dengan banyaknya makanan yang diproduksi, banyak pula limbah organik yang dihasilkan. Sebetulnya bukan hanya organik, tapi juga anorganik ya. Limbah organik ini tentu menghasilkan bau yang tidak sedap, lalu menjadi sumber penyakit, juga tidak enak dipandang mata. Akan tetapi, limbah organik masih mempunyai kandungan mikronutrien yang jika diolah dengan benar dapat bermanfaat bagi pertumbuhan sayuran. Berdasarkan pemaparan di atas, kalian diharapkan dapat mendesain solusi untuk mengatasi masalah. Ya, desain tersebut harus dapat mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk yang dapat membantu pertumbuhan sayuran, terutama sayuran hidroponik. Kemudian, tidak hanya limbah organik rumah tangga saja yang dapat diolah, bahan lainnya dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pemaparan di atas, kalian diharapkan dapat mendesain solusi untuk mengatasi masalah limbah organik. Desain tersebut harus dapat mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk yang dapat membantu pertumbuhan sayuran, terutama sayuran hidroponik. Kemudian, tidak hanya limbah organik rumah tangga saja yang dapat diolah, bahan lainnya juga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke, batasan desain yang dibuat harus tetap dalam batas ini. Yang pertama, hanya limbah organik yang terdapat di rumah tangga yang dapat diolah, lalu membuat produk yang dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi pertumbuhan sayuran. Alat dan bahan ini sebetulnya kalian bebas menggunakan apa saja, yang jelas term and conditions-nya adalah di sini harus menggunakan limbah organik yang terdapat di rumah tangga yang dapat diolah. Ini salah satu dan salah beberapa contohnya, misalnya ada cangkang telur, nasi sisa, sayuran sisa, gula merah, kulit pisang ya, aluminium foil misalnya, ada wadah dan bahan lain. Itu ya, seperti itu. Nih, langkah kerja Ibu sebetulnya kita akan melihat di sini, kalian sebentar ya, Ibu akan stop sharing dulu.
Oke, sebentar, tunggu. Baik, Ibu akan share screen lagi satu video ya dari YouTube channel Ibu. Ibu harap sih kalian nanti bisa subscribe, like, and comment ya. Oke, ini dia. Ya, oke, kita saksikan bersama-sama ya. Ini integrasi pembelajaran STEM dalam pemanfaatan limbah organik kantin sekolah ya. Jadi kita ganti kantin sekolah dengan limbah rumah tangga ya. Silahkan. Belajar mengenai materi yang baru. Oke. Kita akan belajar. Baik ya. Oke, sudah selesai tadi. Jadi itu adalah pemanfaatan limbah organik ya yang akan dibuat pupuk organik cair untuk tanaman hidroponik. Nanti kita akan sampai ke membuat tanaman hidroponik, oke? Ya. Nah, di sini ada langkah kerja. Nah, langkah kerja ini sebetulnya ya, langkah kerja yang step by step-nya itu memang nanti menunjukkan alur dari proses project yang akan kita laksanakan gitu dari awal sampai akhir. Jadi ketika kalian nanti mengerjakan ini, nah inilah project yang akan kita lalui bersama-sama gitu ya. Nah, yang pertama adalah diskusikan tantangan bersama dengan grup ya, pikirkan pertanyaan berikut. Jadi silahkan, limbah organik apa saja yang terdapat di rumah tangga, berapa banyak jumlahnya. Ini kalian diskusikan dan buat jawaban atau jawab pertanyaan ini dengan memang kondisi yang sebenar-benar yang ada di lingkungan kalian ya. Apakah limbah organik rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat ya? Produk apa saja? Ini riset, kalian bisa googling kira-kira limbah organik rumah tangga itu dapat diolah menjadi pupuk yang produk yang bermanfaat atau tidak. Produknya apa aja nih dari limbah organik rumah tangga ya. Lalu bagaimana cara mengolah limbah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair? Nah, ini juga kalian riset ya dengan googling bagaimana caranya mengolah limbah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair. Banyak sekali sebetulnya banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang dapat kalian jumpai di Google ya. Jadi kalian tinggal googling, tinggal riset nanti, lalu kemudian jawabannya diisi di LKPD ya. Konsep apa saja yang digunakan dalam penggunaan pupuk organik cair? Di sini konsep yang terkait dengan pupuk organik cair itu misalnya apa? Misalnya ada fermentasi ya terkait dengan satu konsep keilmuan di IPA gitu ya. Fermentasi itu seperti apa ya? Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Lalu hitung biaya pembuatan atau production cost untuk 1 liter pupuk organik cair. Nah, kalian akan nanti sama teman-teman memperhitungkan mengenai production cost atau biaya produksi dari 1 liter pupuk organik cair yang akan kalian buat dan nanti akan kalian aplikasikan di tanaman hidroponik ya. Lalu buat desain proses pembuatan pupuk organik cair secara mandiri ya. Nah, ini yang B, ini buat desain proses pupuk organik cair secara mandiri. Jadi masing-masing individu nih bikin sendiri proses atau desain proses pembuatan pupuk organik cairnya seperti apa.
Nah, dan di sini diskusikan sketsa yang telah kamu buat, kemudian dengarkan anggota grup lainnya ketika mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti minggu depan kita ada presentasi dulu ya, individu, Ibu akan langsung nanti mengocok, kita akan kocok. Nah, setelah nanti kita akan kocok dan presentasi, lalu kalian akan bekerja kelompok lagi dan diskusikan kembali mengenai sketsa yang telah dibuat, gitu ya. Diskusikan tentang keunggulan dan kelemahan dari sketsa ini dan sejauh apa sketsa ini akan berhasil atau desain ini akan berhasil ya. Kemudian nanti kalian akan diskusikan dengan teman sekelompok ya, kemudian desainnya diperbaiki menjadi desain kelompok ya. Setelah itu nanti kalian akan membuat atau memproses pembuatan pupuk organik cair berbahan limbah organik rumah tangga sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat ya. Lalu ketika nanti sudah membuat pupuk organik cair, nanti kita akan aplikasikan ke tanaman hidroponik ya. Seperti itu. Itu kira-kira ya yang harus kalian lakukan. Ibu sudah buat videonya dengan lengkap, ada yang durasi 1 jam, ada yang durasi 24 menit, ada yang durasi 1 menit. Jadi, so feel free sebetulnya untuk melihat video-video yang udah Ibu buat mengenai pupuk organik cair supaya lebih terinspirasi. Jadi kalian walaupun kita bertatap maya seperti ini tetap bisa mengerjakan proyek ya, dan kalian paham sebetulnya maksud dari proyek ini seperti apa, tujuannya untuk apa gitu ya, apa nanti kegiatan yang akan kita lalui dan ekspektasi produknya seperti apa ya, prinsipnya juga seperti apa. Oke. Nah, itu kira-kira mungkin yang ingin Ibu sampaikan. Mungkin Ibu minta pertanyaan singkat dari kalian, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, sebetulnya sebentar ya. Ibu akan berikan link Padlet ini kepada kalian, tolong diisi ya semuanya. Oke. Ya. Coba kalian isi. Ya. Ini link Padlet. Nah, di link Padlet ini masih bisa terlihatkah? Ya, di sini ya, sebentar. Nah, link Padlet ini nanti ada pertanyaan dan komentar mengenai tugas proyek IPAS. Silahkan 10 AKL 2, nih kalian akan mengisi duluan ya, nanti disusul oleh kelas-kelas yang lain, dan Ibu harapkan semuanya bisa mengomentari kalau ada pertanyaan dan lain-lain ya. Ibu sangat mengharapkan sekali, dan Ibu akan menotifikasi kira-kira di antara kalian siapa yang bertanya akan Ibu berikan seperti biasa poin nilai plus ya. Oke. Karena pertemuan tatap mayanya memang nggak terlalu interaktif ya, jadi Ibu bikin satu Padlet supaya kita bisa lebih interaktif walaupun tidak secara langsung. Oke. Oke, any question? Ada pertanyaan? Bisa lihat Padlet-nya semuanya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk on cam karena kita akan berfoto bersama-sama. Ya. Syifa, selamat pagi Syifa. Ardea, Dwi, halo. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, ya. Oke. Ibu stop share dulu ya. Nanti Ibu akan perlihatkan hasil Padlet-nya, oke? Oke, sambil Ibu menunggu, kira-kira kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu tunggu kalian on cam semuanya ya. Yang bisa on cam silahkan on cam. Oke, silahkan. Siapa yang nanya? Aku, Bu. Tanya. Ya, silahkan. Ini nanti di tugasnya di videoin nggak, Bu? Later on, yang harus kalian lakukan adalah kalian menjawab dulu secara individu, secara berkelompok, sorry ya, pertanyaan nomor, sebentar Ibu cek dulu ya.
Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Nah, setelah itu nomor 1 sampai nomor 5 kalian jawab secara kelompok. Nah, B, membuat desain proses pembuatan pupuk organik cair secara mandiri, dilaksanakan secara mandiri, oke? Jadi nomor 1 sampai 5 itu kalian diskusikan dulu, dibuat bersama-sama, lalu kemudian B-nya kalian buat desain pupuk organik cair secara mandiri. Ibu akan sertakan link YouTube ya yang sudah Ibu buat videonya, durasi 1 jam 24 menit, lalu 1 menit. It's up to you mau lihat yang mana ya, tapi menurut Ibu semakin lama pasti semakin kalian akan paham banget apa yang akan kita kerjakan. But it doesn't matter. Menurut saya yang tengah-tengah juga cukup ya. Saksikan video YouTube Ibu yang 24 menitan. Itu kalian akan paham secara keseluruhan apa yang akan kita laksanakan. Oke? Berarti Ibu yang nomor 1-nya itu secara kelompok ya? Iya, nomor 1 sampai 5 itu dilaksanakan, dikerjakan diskusi kelompok. Bisa? Bisa, soalnya kan setiap rumah sampahnya beda-beda. Iya, betul. Setiap rumah sampahnya beda-beda. But you can write it down. Misalnya, Syifa sama siapa sekelompoknya, sama Dwi nih sama Meisya. Oke, sampah di rumah Syifa apa aja? Sampah di rumah Dwi siapa aja? Sampah di rumah Meisya siapa aja? Apa aja gitu ya. Oke? Nah, Ibu akan share semua informasi yang kalian butuhin later on, sekarang, hari ini. Maksudnya setelah nanti kita selesai Zoom ya. Kita kembali lagi diskusi di WhatsApp group. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Ya, ini less than 1 minute ya. Kita tutup dulu untuk pembelajaran sinkronus hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya kalian yang sudah sangat luar biasa mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya sangat menghargai sekali siapapun dari kalian yang bisa ikut di pertemuan online ini ya, atau meeting Zoom hari ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita foto dulu ya.